Halo para kaum repeners dimanapun kalian menonton, apakah masih sehat? Semoga sehat selalu bagi kalian. Di sini kami akan merecap alur dari High and Low. Film ini disutradari oleh KB Kikubo. High and Low sendiri terdiri dari beberapa seri dan kami akan merecap satu persatu alurnya, dengan dimulai dari yang pertama, yaitu dengan judul High and Low The Story of SWORD. Film ini menceritakan suatu daerah besar yang terpecah menjadi 5 daerah dan masing-masing daerah dipimpin oleh satu geng yang dikenal dengan nama SWORD. Mungkin untuk film ini gue bagi jadi 2 part ya cuy, karena ini film gak hanya berfokus pada satu tokoh, tapi hampir semua tokoh cuy, dan banyak juga adegan penting di dalamnya. Seperti apa awal terbentuknya geng tersebut, mari kita simak videonya. Sebelum itu siapkan roti dan teh manis terlebih dahulu, dan kita intro dulu bosku. DJ Crazy next. Di sebuah kota terdapat suatu geng yang menguasai kota tersebut. Geng itu bernama Mugen. Nah, geng inilah yang akan menjadi cikal bakal kelahiran SWORD. Geng Mugen sendiri didirikan oleh Kohaku dan Tatsuya. Namun seiring berjalannya waktu, geng ini pun anggotanya makin bertambah, seperti Tsukumo, Cobra, dan yang lainnya. Makin hari makin besar anggota geng Mugen ini. Alhasil banyak yang ingin mengalahkan geng ini, namun itu semua tetap membuat geng Mugen makin tak terkalahkan dan makin besar. Suatu hari Yakuza ingin menjadikan tempat yang dikuasai geng Mugen menjadi ladang bisnis. Yakuza itu menamai diri mereka dengan nama Kiryu Group. Karena suatu kecelakaan yang disengaja Kiryu Group sendiri, Mugen yaitu Tatsuya yang meninggal dan Tsukumo koma di rumah sakit. Setelah itu Kohaku menghilang, disusul Amamiya bersaudara juga menghilang. Penyebab Amamiya ini menghilang tidak lain karena ingin mencari kakaknya, yaitu si Takeru. Dan setelah itu Mugen dibubarkan. Nah, pembubaran inilah mulailah terbentuknya 5 geng besar, yaitu SWORD. S merupakan singkatan dari Sanoh Rengokai yang diketahui oleh Cobra. Untuk W merupakan singkatan dari White Rascal yang diketahui oleh Rocky. Nah, ini favorit gue nih, White Rascal ini yang serba putih. Untuk O adalah Oyakoko yang diketahui oleh Murayama Ishiki. Untuk huruf R adalah Root the Boys yang diketahui oleh Smoky. Sedangkan huruf D sendiri adalah Daruma Ika, yaitu yang diketahui oleh Hyuga Norihisa. Kelima geng ini membuat kesepakatan agar tidak bertarung, agar keseimbangan di daerah tersebut terjaga. Suatu hari Oyakoko mencari salah satu anggotanya yang masuk ke geng Sanoh Rengokai. Dia adalah Chiharu. Dia menjadi buronan geng Oyakoko karena berseteru dengan orang nomor 2 di Oyakoko, yaitu Furuko. Chiharu kemudian berlari dan bertemu Yamato dan menghajar anak-anak Oyakoko. Tapi dia tidak sadar sih kalau yang dibully adalah anak-anak Oyakoko. Tapi kemudian dia sadar dan memilih untuk kabur. Kemudian Chiharu menemui ketua Sanoh Rengokai, yaitu Cobra, agar menerima dirinya di geng itu. Namun Cobra menolaknya karena akan menimbulkan perseteruan antara gengnya dengan Oyakoko. Singkat cerita, Murayama datang ke tempat itu untuk menagih hutang yang belum lunas. Setelah itu pergi tanpa memikirkan soal cicilan yang belum lunas. Chiharu memutuskan untuk pergi sendiri ke SMA Oyakoko. Merasa hutangnya belum lunas, Cobra memutuskan untuk membantu Chiharu untuk bertarung dengan Furuya. Singkat cerita, Furuya bertarung melawan Chiharu, sedangkan Cobra bertarung dengan Murayama yang dimenangkan oleh Cobra. Di selain Chiharu kalah dengan Furuya. Kemudian geng Sanoh Rengokai kembali dan menerima Chiharu untuk bergabung ke gengnya. Shin berpindah ke Noburu. Dia sendiri merupakan anggota Sanoh Rengokai yang sudah lama menghilang, dan ternyata dia sudah bergabung ke Yakuza yang bernama Kiryu Group. Oleh bosnya, dia diperintahkan untuk mengacaukan keseimbangan SWORD karena bosnya menganggap tempat SWORD merupakan tempat yang paling cocok untuk ladang bisnisnya. Tanpa memberikan tagihan, Noburu menemui semua geng dan mengatakan bahwa semua geng harus tunduk kepada Kiryu Group.
Tak lama Noburu datang kembali untuk menerima jawaban dari masing-masing. Untuk Cobra, dia menolak untuk tunduk. Kemudian Cobra bertanya mengapa Noburu menjadi berubah seperti itu. Tanpa memikirkan soal tagihan listrik, Noburu pun menjelaskan mengapa dia menjadi seperti itu. Awalnya Noburu mencintai teman wanita satu kampusnya, yaitu yang bernama Miho. Setelah semakin dekat dengan Miho, Noburu mengajak Miho ke tempat yang biasa dia kunjungi bersama Cobra. Suatu hari saat ada wisata kelas, Miho diajak teman-temannya untuk ke bar. Merasa tidak nyaman di bar itu, Miho lalu pergi dari tempat itu, namun dicegal oleh teman laki-lakinya. Dan dia, ya lu tau lah kayak apalah. Karena hal itu, Miho merasa malu dengan semua orang, terutama kepada Noburu. Tak sengaja Noburu mendengar gosip anak laki-laki di kampusnya bahwa Miho tidak pernah lagi keluar rumah karena dia pernah dimantap-mantapin. Ya kayak gitulah. Mendengar hal itu, Noburu mendatangi tempat Miho dan mendapat Miho tewas bunuh diri. Dengan perasaan campur aduk disertai hutang dan tagihan yang belum lunas, dia bertanya kepada orang yang menggosip untuk menanyakan kebenarannya. Karena murid itu berkata, iya, Noburu mencari orang yang mengajak Miho ke bar tempo lalu dan menghajar orang yang menjebol Miho hingga tewas. Dan Noburu pun dipenjara. Di penjara, Noburu bertemu dengan salah satu anggota Kiryu Group dan mengajak Noburu untuk bergabung. Karena ingin melupakan masa lalunya, Noburu pun bergabung ke Kiryu Group. Setelah keluar dari penjara, ia menceritakan semua kepada Cobra. Noburu akhirnya pergi dari tempat Cobra. Di sisi lain, dan bertemu dengan wanita cantik dan mengajaknya ke klub malam. Di sana Dan diberi sebuah SD card yang berisi rahasia besar. Tak lama SD card itu dicuri oleh pria bertopeng. Next day, dia dicari oleh member White Rascal karena Dan dianggap SD milik White Rascal. Mereka akhirnya menemukan dan menamun Dan akhirnya berhasil kabur tanpa meninggalkan hutang dan menceritakan semuanya kepada Cobra. Saat Chiharu dan Yamato membersihkan kekacauan itu, Yamato melihat SD card itu yang katanya dicuri oleh orang bertopeng. Chiharu yang melihat hal itu langsung lari tanpa alasan, cuy. Ini sesuai dengan perintah si bos Kiryu tadi yang untuk mengobrak pabrik Sword.